Oke, nah sekarang kita refleksi pembuatan peta sumber daya. Kemarin juga ya petanya, komunitas kemarin. Pertama komunitas Medan Selaya, tapi kemudian kan dibuat itu aset sekolah masing-masing. Jadi untuk aset sekolah masing-masing itu saya buat sendiri. Kalau yang komunitas itu kan buat bersama gitu. Karena di komunitas itu ada bagian-bagian yang nggak mungkin saya buat di sekolah saya. Misalnya kebun binatang tuh, itu kan terlalu jauh jangkauannya dari sekolah saya kan, gitu. Oke, bagaimana proses ibu menemukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Nah, sebenarnya saya melihat dari 7 model aset yang ada di LMS ya. Kemudian dari situ saya seperti menjelajahi lah setiap sudut-sudut sekolah ini yang kemudian saya tuliskan gitu ya. Jadi ya memang mungkin karena kapasitas saya sebagai guru kelas atau wali kelas belumlah secara mendalam gitu ya. Tapi disitulah saya berpikir, oh ternyata kepala sekolah saya ini sudah ada aset gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat dari aspek politik lah, Bapak Kepala Sekolah itu sering sekali melakukan komunikasi kan ke berbagai sehingga kan dengan tuan ke sekolah kami. Kalau beliau lihat di depan itu kan ada apa tuh yang sumut. Nah itu kan tentu kan ada komunikasi politik gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dari 7 aset itu lihat mana yang kekuatannya gitu ya, yang kekuatannya memang bisa kita kembangkan sehingga memang berdampak pada siswa gitu ya. Iya, itu pasti ujung-ujungnya ke siswa ya. Ya, karena kita juga nggak bisa fokus pada kekurangan aset juga. Saya nggak punya ini, saya nggak punya terus kalau nggak punya nggak bisa. Nah, harus basisnya kekuatan juga. Mana nih? Saya bisa nih asetnya buat yang kayak gini gitu kan. Dengan aset yang kita miliki. Makanya kemarin kami berpikir kalau kami bikin buletin, apa nih yang paling mudah, tidak membutuhkan banyak biaya, kan gitu. Nah kita bisa kok dengan digital, kita tempatkan menonton digital kita pakai buletin, kan nggak perlu ke penerbit, ya kan. Nah kalau bisa langsung gampang diakses, ya semua bisa membaca, kan gitu. Banyak hal ya. Oke, apa saja kendala atau tantangan yang Ika hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Ya, pertama kalau kendalanya itu komunikasi saya dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan aset ini kan baru sekarang ini, jadi saya baru mendalaminya kan gitu. Kemarin juga saya telepon kepala sekolah, Pak, apa sih yang kita lakukan gitu, karena saya takut saya pikir iya ternyata tidak gitu. Iya seperti yang dipikirkan gitu, silakan ditingkatkan. Nah jadi Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan literasi dari sekolah gitu. Ya udah bagus itu, walaupun selama ini kan kita sudah kerjakan, tapi belum nampak. Nah misalnya gitu ya, setiap pagi ini kita suruh anak-anak membaca dan merangkum. Jadi ini kalau ini ya gimana hasilnya? Iya kan, paling mungkin kita bisa katakan ya, gimana perasaan anak-anak itu ketika karya itu kita masukkan? Kan jadi kendalanya itu menurut itu di mana? Nah, kendalanya di komunikasi. Yang kedua juga kan saya dengan guru CBP yang lain kan harus ini ya, harus kerjasama dan mencari guru yang memiliki domain yang sama gitu. Itu yang perlu hati-hati menyampaikannya, jangan sampai mereka menganggap ini kan tugas mereka gitu. Makanya saya pun mengatasi itu kami sepakat nggak usah kita menonjolkan diri kita sebagai guru penggerak, tapi ide juga itu yang kita jalankan ide ya. Itu cara mengatasinya ya. Iya. Iya sih. 100 kali ngomong dengan 1 kali berbuat itu beda ya. Iya. Kalau itulah nanti orang seperti itu kok. Bagaimana perasaan Rika ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, nggak bisa dibohong itu. Pasti sesuatu yang kita dapatkan hal baru, kita pahami itu jadi satu semangat baru. Itu sebenarnya. Kalau kemarin kan sempat saya drop gitu ya, karena lelahnya gitu kan. Tuh, ini saya udah macam
semacam dia dapat kekuatan baru gitu kan. Ternyata banyak potensi gitu ya bagi sumber daya Yang selama ini saya nggak lirik gitu Iya. kan. fokus ke apa yang depan mata kita. Padahal banyak sebenarnya siap-siap. Selama ini kita datang, siapkan materi, masuk ke kelas, kan gitu ya kan. Ya paling-paling kita keliling-keliling sedikit. Itu tapi kita keliling itu Iya, ya kekuatan dari situ. dan kita semacam ya tak ada arah. Kalau sekarang kan apapun langkah kita itu ada. Ini kayaknya bisa ini diapain? Gitu. Iya, itulah. Iya kan? Jadi Makanya kan- tadi waktu bapak itu bilang pojok baca, langsung terbayang saya. Iya. Oh ini saya mau kerjakan. Itu tadi kalau kita, jadi kita lebih peduli sih dengan lingkungan juga. Jadi kalau kita lihat kayak misalnya kayak saya lihat tuh, misalnya ngajar matematika nih, peredaran darah gitu. Di sini bisa jadi contoh nih. Nah, Iya. jadi itu bisa jadi ini gitu. Jadi nanti anak kayaknya seneng gitu. Dan saya kan ya saat ini lah ya masih dikasih tanggung jawab merangkap tuh jadi kamu gitu. Ini juga saya masukkan ke lingkungan ini ya saya masukkan ke guru-guru yang ada di situ gitu yang dulu kan mereka belum dapat kan gitu. Mantap. Oke, apa pertimbangan Julika dalam menentukan sumber daya sekolah? Nah, kenapa saya mempertimbangkan murid? Karena saya melihat itu aset masih bisa ditingkatkan. Nah, itulah satu pertimbangan yang utama ya. Kenapa saya tidak mengambil aset yang lain? Ya sesuai juga dengan kapasitas saya sebagai guru kelas, sebagai guru mata pelajaran gitu. Jadi kondisi murid, karakteristiknya Iya. ya. Jadi aset itu benar-benar kita lihat ini memang efek juga ke murid ya, gitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar karena bisa saja aset yang satu menurut saya ya. Aset yang satu berguna bagi murid. Tapi aset yang satu karena nggak sesuai karakteristiknya nggak berguna. Iya. Kita juga kan seperti itu. Nah, sekarang saya balik nanya nih sama Bu Indah. Menurut Bu Indah, minat rencana kami dalam meningkatkan pengembangan literasi sekolah ini berefek positif nggak nanti ke murid? Kalau makanya pasti berefek. Kenapa? Bukan hanya membaca, karena ketika dia bisa membaca, dia bisa merangkum itu kan bukan hanya menulis. Betul. Nah, jadi penalaran. Jadi bukan hanya kepelajaran bahasa Indonesia menurut saya ya. Iya. Kalau itu tanya saya, Iya. Benar. Orang saya yang- paham dengan Bu Indah. orang yang bisa membaca dengan benar, mengambil kesimpulan dengan benar, itu akan kemampuan matematikanya pun apapun. Karena gini, orang bisa kali-kali, tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan soal cerita yang sederhana. Kenapa? Karena malas membaca, tidak literat, tidak literat. Kenapa gitu? Banyak sekarang orang, makanya saya sering sebutnya netizen Indonesia banget. Jangankan Bu di siswa ya, guru begitu ada surat dari pemerintah gitu. Saya sering itu. Oh iya, ini tulisan. Enggak suka share aja gitu mereka. Kalau kita kan kita baca dulu, intinya baru share. Jangankan itu di bagian yang untuk guru penggerak ini aja saya lihat masih banyak. banyak orang nggak suka baca gitu. Dan kalau kita lihat di situ kan keterangan itu dari bahasa itu nampak. Iya. Bahasa orang yang lagi membaca. Bahasa orang baru. Makanya saya suka bercanda kalau ada yang begitu gitu kan. Jadi kami suka kalau di suka bilang. Dulu Pak Asep suka bilang baca dulu. Jadi kalau ada orang nanya, padahal sebenarnya di situ kan saya bilang ini. Ingat kata Pak Asep, baca gitu. Jadi sebenarnya itu terlihat sederhana loh, terlihat bercanda. Tapi sebenarnya itu dalam. Jangan tanya siswa, saya nggak pernah jawab Bu. Saya nggak pernah jawab kalau saya sudah jelaskan di grup. Terus dia nanya hal yang berbeda, saya nggak pernah. Budayakan membaca. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya nggak mau menciptakan siswa saya yang malas membaca. Karena ketahuan itu ketika ada soal, begitu ada soal panjang, soal cerita, kayak mana maksudnya ini? Sama dengan itu kan ngajar FM nih. Padahal mungkin soal tulisan hitung-hitung edukasi integral itu jauh lebih susah dari soal cerita yang sederhana. Yang mana yang nggak bisa diselesaikan siswa? Soal cerita. Kenapa? Karena memang literasi kita rendah. Nggak mau baca.
Kalau saya bilang selalu lebih baik jangan anggap itu kejadian pertama. Imajinasinya kan dia bisa ngomong. Nah, kalau UPN sama saya, memang literasinya luar biasa. Itulah makanya Bukan hanya sekedar bikin rangkuman ya kan? Iya. Ya, kita. Oke, apa terdapat hal lain yang dijadikan sumber dari sekolah yang belum Bapak Ibu temukan dalam kondisi? Kalau dalam proses ini saya belum melihat, karena dari tujuan modal aset itu sudah saya Sudah ditemukan, ya? sudah saya rinci semua, dan memang semua itu sudah kita jalankan. Karena Bapak Kepala Sekolah saya lihat saat ini. Iya. Oke, nah, sekarang kita masuk refleksi proses pengambilan keputusannya. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, bagaimana hal-hal tadi pemetaan itu ya mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Ya, setelah saya lakukan proses pemetaan, pertama kan kami awali dengan pemetaan di komunitas dulu, ya. Yang dulu dengan saya. Kemudian saya akan merujuk ke sekolah saya. Kemudian saya melihat bahwa aset itu di sumber daya itu menjadi bagian penting untuk saya tingkatkan. Nah, seperti itu ya. Untuk pengambilan keputusan, Nah, makanya saya ambil keputusan bahwa inilah yang kita akan kembangkan. Dan ini kita komunikasikan dulu. Dan ke kepala sekolah, tentunya tadinya saya komunikasi sama CBP, lalu ke kepala sekolah, dan kepala sekolah juga responnya cocok gitu ya. Nah, sejalan gitu. ini tetap lain panjang. Masih kan ya kita cuma Enggak, sebentar lagi belum.